Pasca ledakan dari meledaknya mortir di Kamal, Bangkalan, Jawa Timur, saat ini garis polisi masih terpasang di lokasi kejadian. Sementara jalur yang menuju Pelabuhan Kamal sudah kembali dibuka. Pasca ledakan mortir di Kamal, Bangkalan, sejumlah rumah warga yang rusak masih dibiarkan berserakan. Pecahan kaca hingga rumah yang ambruk belum diperbaiki maupun dibersihkan oleh warga. Meski demikian, garis polisi masih terpasang di lokasi terjadinya ledakan. Sementara itu, tim Gegana Satbrimob Polda Jawa Timur membawa 4 mortir dari lokasi ledakan di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Selain mortir, jumlah barang bukti lain dampak dari ledakan juga dibawa oleh tim Gegana untuk dijadikan barang bukti. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya bagaimana perkembangan terkini soal ledakan mortir di Bangkalan, Jawa Timur, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV ada Didin Muhyiddin yang akan melaporkan langsung untuk Anda. Selamat pagi Didin, apakah sudah ada informasi pasti soal dari mana asal mortir yang meledak tersebut? Baik, teman dan saudara, Jumat pagi kemarin ledakan keras terjadi di Kamal, Bangkalan. Ledakan akibat dua mortir yang meledak di rumah rongsokan. Ini mengenai bengkel dan rumah, bahkan satu rumah ambruk dan mengenai korban jiwa. Di situ ada satu warga yang kena runtuhan. Dari hasil penyelidikan polisi, mortir ini didapat dari ada 7 orang yang sudah diperiksa dan perannya masing-masing adalah menyelam mencari mortir di laut. Setelah dibawa ke darat, mortir ini disimpan di barang rongsokan milik warga setempat. Setelah digergaji itu ada sedikit mengeluarkan asap dan pekerja itu kabur hingga akhirnya mortirnya meledak. Dari hasil olah TKP sementara oleh Polres Bangkalan dibantu Brimob Polda Gegana Polda Jatim, 4 mortir sudah dibawa ke Polda Jatim untuk diperiksa. Namun hingga saat ini mortir dari mana ini belum bisa kami sampaikan hasilnya karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak yang terkait. Baik, hingga sejauh ini 4 mortir sudah dibawa ke Polda Jawa Timur untuk diperiksa lebih lanjut begitu ya. Lalu informasi yang kami dapatkan memang ada 1 korban meninggal dunia dan ada beberapa korban yang mengalami luka-luka begitu ya. Dan bagaimana kondisi para korban saat ini, Didin? Baik, Imron dan saudara, untuk korban runtuhan rumah yang tertimpa, yang kena ledakan mortir ini dikebumikan langsung oleh pihak keluarga. Sementara 5 korban luka-luka dirawat di rumah sakit. Info terakhir, hingga sisa 1 korban yang mengalami luka-luka dirawat di rumah sakit, sementara 4-nya sudah diperbolehkan pulang. Baik Didin, hingga saat ini masih ada 5 korban yang terluka begitu yang masih dirawat di rumah sakit. Sementara itu sejumlah korban lainnya sudah diperbolehkan pulang. Terima kasih Didin Muhyiddin atas laporan Anda, selamat bertugas. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas pagi hari ini. Namun tak lupa kami ingatkan bahwa pemilu akan kita laksanakan tanggal 14 Februari 2024. Untuk itu, pastikan untuk tetap mengikuti perkembangannya hanya melalui Kompas TV independen terpercaya. Kami akhiri Kompas pagi hari ini, saya Imron Fadila. Dan saya Gracia Dur pamit undur diri, sampai jumpa.